Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hera selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 atau Audit 2. Pada kali ini saya Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 17066230015 program studi 1 Akuntansi A akan menjelaskan pengisian worksheet atau kertas kerja audit untuk PT Sugus yang tertera pada buku praktikum audit. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk mengaudit modul bagian 4 yaitu kas dan setara kas. Sumber datanya berasal dari buku praktikum audit yang sudah diberikan. Untuk bagian kas besar dan kas kecil dapat dilihat pada halaman 123 dan 124. Lalu untuk buku bank dan rekening koran bank bisa dilihat pada halaman 128 sampai 129. Oke, yang pertama ada modul kas besar. Oke, yang pertama kita lihat pada poin A ada sisa uang menurut buku kas yang dapat dilihat pada buku praktikum sendiri yang sudah tertera yaitu sebesar 3 juta. Dapat kita masukkan jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 yaitu 3 juta. Selanjutnya poin B ada uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai yaitu uang kertas untuk pecahan 100.000 tidak ada. Lalu selanjutnya pecahan 50.000 ada 125 lembar. Lalu pecahan 20.000 ada 170 lembar. Pecahan 10.000 ada 101 lembar. Dan pecahan 5.000 ada 65 lembar yang dapat kita jumlahkan untuk uang kertas sendiri menjadi 10.985.000. Lalu ada poin B yaitu uang logam. Untuk kepingan 1.000 terdapat 14 keping, lalu Rp500 ada 2 keping. Untuk uang logam sendiri kita dapat jumlahkan yaitu 15.000. Selanjutnya surat berharga. Pada buku praktikum tidak tertera surat berharga dan juga tidak tertera data lain-lain. Jadi kita dapat jumlahkan saja uang kertas dan uang logam yaitu 10.985 ditambah 15.000 sama dengan 11 juta. Lalu kita dapat lihat nih selisih dari sisa uang menurut buku kas dan juga jumlah uang tunai yang sudah kita jumlahkan tadi. Yaitu ada selisih lebihnya 8 juta. Selisih tersebut merupakan yang pertama ada 6 juta rupiah milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Dan yang kedua ada 2 juta rupiah, yaitu uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, kesimpulannya, berdasarkan prosedur re-performance atas rincian kas besar ditemukan bahwa terdapat selisih lebih antar kas fisik dan saldo buku. Namun, setelah mempertimbangkan penjelasan dari klien terkait titipan dana sebesar 6 juta dari PT Pelita dan tagihan sebesar 2 juta dari PT Merdeka yang belum dicatat, kami selaku auditor menyimpulkan bahwa penyajian kas dalam laporan keuangan telah dilakukan secara wajar. Oke, selanjutnya ada pada modul kas kecil. Ya, oke. Sebenarnya caranya sama aja seperti yang di bagian kas besar sebelumnya. Yang bagian A ada sisa uang menurut kas yang dapat kita lihat di buku praktik audit, yaitu sebesar 2 juta. Lalu yang poin B ada uang dalam kas. Yang pertama uang tunai, yaitu uang kertas. Pecahan 100.000 tidak ada. Lalu selanjutnya pecahan 50.000 ada 12 lembar. Pecahan 20.000 ada 18 lembar. Pecahan 10.000 ada 23 lembar. Dan yang terakhir pecahan 5.000 ada 65 lembar. Nah, jadi uang kertas ini dapat kita simpulkan bahwa jumlahnya sebesar 1.515.000. Selanjutnya poin B ada uang logam. Untuk kepingan 1.000 terdapat 13 keping, lalu untuk kepingan Rp500 terdapat 4 keping. Yang dapat kita totalkan atau kita jumlahkan uang logam tersendiri punya 15.000. Selanjutnya ada surat berharga. Untuk bagian surat berharga pada data adalah tidak ada. Lalu ada data lain-lain yaitu sebesar 270.000 yang terdiri dari petty cash voucher yang belum di reimburse, yaitu ada uang muka perjalanan, bensin, parkir tol, materai, dan lain sebagainya. Nah, lalu dapat kita jumlahkan
sebesar 1.800.000. Nah, lalu dari sisa uang menurut buku kas dan jumlah tadi kita bisa kurangin nih. Jadi kita punya selisih kurang 200.000. Nah, selisih yang ditemukan merupakan selisih kurang sebesar 200.000 yang akan menjadi pertanggungjawaban kasir sesuai peraturan perusahaan. Oke, selanjutnya adalah C31 yaitu buku buku bank dan pembukuan dari perusahaan, rekening koran. Oke, selanjutnya kita lihat dulu keterangan yang pertama adalah BBM nomor 009 setor tunai dari kas besar tanggal 28 Desember 2018 belum muncul di bank. Nah, karena berarti masih di perjalanan, jadi kita bisa input di rekening koran, yaitu untuk menambah saldo rekening koran sebesar 20 juta. Lalu poin B ada BBK 008, pembayaran utang PT Syaraka tanggal 28 Desember 2018 belum dikurangi di rekening koran. Nah, ini berarti masih beredar ya, jadi kita input di pengurang pada rekening koran, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat kurang catat atas pembayaran utang sebesar 990.000. Nah, eh, karena karena ini adalah kurang catat atas pembayaran utang, jadi kita masukkan ke pengurang pada saldo pembukuan ya. Nah, ini asalnya dari saldo yang ada di bank itu selisih dengan saldo buku gitu. Eh, Kita juga bisa propose adjustment, yaitu utang usaha pada bank CAB sebesar sejumlah 990.000. Selanjutnya adalah perusahaan belum mencatat penerimaan utang, piutang, sorry, sebesar 10.600.000. Kita bisa input kepada penambah saldo pembukuan yaitu sebesar 10.600.000. Lalu propose adjustment yaitu kas bank CAB pada piutang usaha sebesar 10.600.000. Selanjutnya ada salah satu giro yang diterima dari pelanggan ternyata kosong sebesar 2.200.000. Kita input sebagai pengurang dalam saldo pembukuan yaitu biliet giro kosong, dan propose adjustment yaitu piutang usaha pada bank CAB yaitu sebesar 2.200.000. Dan yang terakhir, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro sebesar 156.500. Ini propose adjustment-nya dijadikan satu, yaitu biaya administrasi bank 25.000, bank CAB 131.000, karena tadi 156 sudah dikurang 25.000, dan pada pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Kita kreditkan di pendapatan lain-lain. Oke, jadi sekian penjelasan pengisian worksheet atau kertas kerja audit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.